Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa untuk membahas materi pada pembelajaran selanjutnya, yang mana hari ini saya akan membahas terkait transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Ada hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi, yaitu terdapat penjelasannya pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat, waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Kewajiban badan publik, yaitu badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang daerah, pasal 354 menyatakan pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengembalian keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencangkup yang pertama itu ada penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, kemudian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk contohnya pada konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan atau bisa juga keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 66 Permendagri 80 tahun 2015, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan,
dan atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PBKDH, dan atau peraturan DPRD melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, lokakarya, dan atau diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan orang, perseorangan, atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, PBKDH, dan atau peraturan DPRD. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana setiap rancangan Perda, Perkada, PBKDH, dan peraturan DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam penyusunan produk hukum daerah, dasar hukumnya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah. Dalam pasal 1 angka 19 Permendagri 80 Tahun 2015, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, kemudian peraturan bersama kepala daerah atau PBKDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dalam tertib regulasi dalam penyusunan Perda telah diautentifikasi dan diundangkan lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kita menyatakan bahwa ada unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan secara falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada unsur sosiologis yang dimana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian ada unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam tertib substansi, materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, misalnya akan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, akan kesejahteraan masyarakat, diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, antar golongan dan gender, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Di sini ada lex specialis derogat lex generalis, lex super derogat lex inferior, lex posteriori derogat lex prior. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan tingkat apabila perbedaan baik tujuan maupun maknanya, yaitu seperti yang disampaikan lex spi derogat lex generalis,
Contoh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ada pula peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya, yaitu seperti yang dimaksud lex super derogate lex inferior. Contoh Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan maupun maknanya, yaitu maksud dari lex posteriori derogate lex priori. Untuk materi pada kesempatan kali ini telah saya sampaikan, dan mungkin sekiranya di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas sama-sama lagi terkait kelanjutan pada pembahasan hari ini. Untuk bahan materi hari ini cukup sekian saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.